Nah, di Jutek Mania, tadi telah Anda saksikan sebuah film pendek mengenai kreativitas yang bisa Anda buat dan Anda salurkan melalui film pendek. Dan tentunya hal tersebut bisa Anda share melalui banyak media. Anda dapat menciptakan sebuah film pendek, iklan layanan masyarakat, fotografi, blog, dan Anda pun dapat menggunakan sosial media untuk menyalurkan bakat dan usaha Anda. Weblog dapat dirangkum sebagai kumpulan website pribadi yang memungkinkan para pembuatnya menampilkan berbagai jenis isi pada web dengan mudah, seperti karya tulis, kumpulan link internet, dokumen-dokumen, gambar, ataupun multimedia. Para pembuat blog dinamakan blogger. Melalui blognya, kepribadian blogger menjadi mudah dikenali berdasarkan topik apa yang disukai, apa tanggapan terhadap link-link yang dipilih, dan isu-isu di dalamnya. Oleh karena itu, blog bersifat sangat personal. Perkembangan lain dari blog yaitu ketika blog memuat tulisan tentang apa yang seorang blogger pikirkan, rasakan, hingga apa yang dia lakukan sehari-hari. Blog kemudian menjadi diary online yang berada di internet. Satu-satunya hal yang membedakan blog dari diary atau jurnal yang biasa kita miliki adalah bahwa blog dibuat untuk dibaca orang lain. Twitter adalah layanan social networking dan microblogging gratis yang memungkinkan penggunanya mengirimkan pesan pendek 140 karakter melalui SMS, instant messenger, web service, atau layanan pihak ketiga seperti Twitterrific, Twirl, dan Facebook. Dengan memanfaatkan Twitter, Anda bisa mendapatkan update informasi terbaru mengenai apa yang dilakukan teman, saudara, keluarga, atau blogger favorit Anda secara gratis. Di dunia blogging dan make money from blog, kehadiran Twitter pun disambut dengan sukacita. Artinya, dengan menggunakan Twitter dan membiasakan diri dengan fitur-fiturnya sekarang juga, Anda bisa menjadi orang pertama yang bisa segera menikmati peluang monetisasi Twitter jika saat yang ditunggu-tunggu itu telah tiba. Dan suatu saat nanti, Twitter bisa menjadi peluang monetisasi blog yang cukup menjanjikan. Jika blog dengan traffic tinggi, pelanggan RSS yang cukup banyak, dan page views yang cukup tinggi bisa dijual, bukan tidak mungkin jumlah followers Twitter yang cukup banyak juga bisa dimonetisasi dengan cara yang sama. Siapa tahu nanti akan lahir konsep pay per tweet semacam pay per post di ladang paid review. Facebook. Saat ini siapa yang tidak mempunyai Facebook? Facebook bisa menjadi salah satu media yang efektif untuk berpromosi bagi perusahaan. Efektif karena sangat mudah, gratis, dan juga memiliki respon yang besar. Bahkan saat ini Facebook diklaim sebagai media komunikasi periklanan yang paling efektif. Fotoblog. Bila Anda merupakan penggemar fotografi sekaligus hobi menulis, Anda mungkin saja dapat menggunakan media fotoblog untuk mencurahkan ide serta kreativitas Anda. Banyak website yang mungkin untuk menampung hal-hal tersebut. Sebut saja Tumblr. Tumblr adalah sebuah layanan tumblr gratis yang mengizinkan penggunanya untuk memposting tidak hanya tulisan, tetapi juga mengizinkan penggunanya untuk memposting foto, quote, video, chat, audio, dan link. Fitur Tumblr yang memperbolehkan para pengguna untuk memposting foto biasanya digunakan oleh para pengguna Tumblr untuk membuat sebuah fotoblog. Terdapat fitur khusus yang ada pada situs Tumblr, yaitu pengguna Tumblr dapat membuat blog yang bersifat pribadi. Postingan tersebut hanya bisa dilihat oleh pengguna itu sendiri atau pengguna lain yang ditunjuk atau dipilih oleh pengguna yang memiliki akun tersebut untuk dapat melihat blog pribadi ini. Pengguna dapat melihat kiriman tulisan, foto, quote, video, chat, audio, dan link melalui situs tumblr.com. Flickr. Bagi Anda yang menyukai fotografi, tentunya sudah tidak asing lagi dengan website flickr.com. Sebuah komunitas online yang terkenal dengan penyimpanan dan sharing file foto dan juga file berbentuk video. Bagi Anda yang ingin menampilkan foto atau video yang berasal dari Flickr pada website, maka Anda dapat memanfaatkan fitur web widget yang telah disediakan Flickr. Satu-satunya syarat adalah Anda harus memiliki akun Flickr atau akun Yahoo.
Sebenarnya lebih semacam kayak motivasi. Tema besarnya adalah push your creativity, bahwa mumpung masih mahasiswa kita bisa melakukan sesuatu, coba-coba eksperimen yang mana bisa diaplikasikan untuk next kalau kita udah di dunia kerja. Jadi aku tampilkan beberapa gambaran di dunia kerja yang ada saat ini, dunia kreatif, dunia online, khususnya karena aku di basicnya di ranah online, bahwa sekarang ini begini, brand-brand mau masuk via media online. Apa aja kira-kira yang dibutuhin buat skill masing-masing mahasiswa komunikasi yang ada, mahasiswa kreatif, biar mereka bisa mulai mempersiapkannya sejak dini, sejak masih semester awal, atau bahkan sudah lulus juga sudah mulai tahu kemana arah passionnya. Kalau semua dia suka dengan merangkai kata, menulis naskah, dia mulai mendalami copywriting. Kalau dia suka fotografi, belajar terus foto. Kemudian suka film, mulai bikin video-video pendek, video-video film nanti lalu diupload di YouTube gitu. Kalau dia suka broadcasting, mencoba mengelola sebuah channel di YouTube, bikin akun sendiri, itu bikin rutin deh, ibaratnya kayak stasiun TV sendiri gitu. Tergantung dia segmennya kemana dan mau skill fokus kemana. Tapi yang jelas bahwa semuanya itu sekarang saling terkait. Ada link. Jadi kita nggak hanya sekadar Twitter aja, tapi kalau Twitter kan terbatas dengan 140 karakter. Kalau orang mau butuh informasi lebih lanjut, biasanya dia googling itu nyasarnya ke website atau ke blog. Kita juga harus mempersiapkan sebuah blog atau website tempat kita menjelaskan semua ide-ide tersebut. Jadi kita nggak hanya ngawang-ngawang via Twitter, tapi kita juga punya runtutan idenya secara komplit via blog atau website. Atau kalau kita punya project video, kita upload di YouTube. Dan orang bisa langsung melihatnya, langsung menilai dan komentar. Dari situ kita bisa terus belajar. Digitek Mania, pada bidang digital kreatif kita juga mengenal dunia advertising. Sumber kreativitas copywriter utamanya adalah fakta, produk dengan berbagai keunggulannya dibandingkan produk lain, dan eksplorasi aspek emosional dan citra yang melekat pada produk tersebut. Penulisan naskah iklan tidak boleh berisi dusta atau membohongi masyarakat, serta tidak melanggar kode etik periklanan dan undang-undang perlindungan konsumen. Menjelek-jelekan produk lain termasuk pelanggaran kode etik periklanan. Copywriting adalah bagian tekstual dalam sebuah iklan. Iklan sendiri didefinisikan sebagai informasi tentang sebuah produk yang bertujuan mendorong dan membujuk publik agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Copywriter adalah orang kreatif, pandai bermain kata-kata dan menghasilkan sebuah kata, kalimat, dan naskah yang menarik dan menggugah orang lain. Seorang copywriter selain menguasai produk yang hendak diiklankannya juga harus memahami media atau sarana yang digunakan seperti radio dan televisi serta media cetak. Ia harus memahami karakter media radio seperti theater of mind, personal and portable and mobile. Iklan di radio bisa didengarkan sambil melakukan pekerjaan lain. Iklan ditayangkan hanya sekilas dan sekali dengar sehingga kata-kata yang digunakan hendaknya to the point, jelas dan lugas. Jadi saat ingin diaplikasikan ke berbagai macam media, misalnya nantinya teman-teman di-endorse oleh sebuah produk, kemudian mereka berkesempatan untuk mempromosikan produk tersebut di Twitternya, mereka udah tahu bagaimana sih bikin tweet yang oke, bikin tweet yang dekat sama produknya. Nah, di situ saya coba menginspirasi teman-teman dari bagaimana sih caranya memahami konsumen, bagaimana caranya memahami para followernya, sehingga pesan sederhana yang disampaikan itu bisa ngeflow, bisa pas sama target audiensnya, sama followernya. Kalau tadi lihat di materiku, sebetulnya kan yang esensial di sini adalah pesan yang menjadi jembatan antara apa sih yang dipengenin sama follower, sama apa sih yang benar-benar unik yang dijual sama produknya. Jadi tipsnya lebih ke sensitivitas kita untuk memahami produk itu. Jadi misalnya lihat dari produk ini nih, misalnya produknya motor, kalau misalnya dia menjual cepat, kayaknya sensitivitasnya ditantang di situ. Kayaknya semua motor udah ngomongin cepat deh. Nah, kita coba kulik sendiri.
apa sih yang menarik dari motor tersebut? Oh ternyata bagasinya besar misalnya. Nah hal itu yang coba kita, pesan sederhana itu, bagasi besar itu yang kemudian kita bayangkan kalau target audience kita, kalau follower kita, oh si Mas Adi kemudian punya motor yang bagasinya besar, kalau di pagi hari dia bisa ngapain sih? Nanti dengan memahami konsumen, dengan tahu apa yang kita omongin, ide akan mengalir. Karena di sini lebih ke bahasa tutur, lebih ke pemahaman konsumen. Yang paling sederhana saat yang kita bisa pelajari di kuliah umum di pagi hari ini adalah media online. Jadi bisa di Twitter, bisa di Facebook, atau bisa bikin film-film di YouTube. Itu yang bisa kita bikin sendiri, atau mungkin di blog pun bisa. Saat kita bicara sosial media, itu yang memberitahu bukan dari produsen konsumen, tapi lebih dari aku ke sahabatku. Jadi tingkat kepercayaannya itu seperti kita diberi saran oleh teman. Di sosial media ini pesan produk yang disampaikan lebih mengena di hati karena yang menyampaikan ada teman sendiri, saran dari teman sendiri, saran dari sahabat kita yang sendiri sangat memahami kita.